Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, telaga hati, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga hati kita dijadikan telaga yang lapang dan luas untuk menampung ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang salah satu penggalan sejarah dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara 'alaika ya Rasulullah min yaumi Uhud?" Apakah engkau wahai Rasulullah pernah melalui satu hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Dan peristiwa perang Uhud adalah hari yang sangat berat, di mana di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jasadnya yang dirusak oleh kaum kufar, jantungnya yang mereka makan. Sebagaimana beliau juga kehilangan 70 orang sahabat-sahabat pilihan. Di antaranya adalah Al-Mujahid, Ad-Da'i, Mus'ab bin Umair. Bahkan pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dan terjatuh beberapa kali ke dalam lubang. Bahkan sempat dipropagandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal marra 'alaika yawmun huwa ashaddu min yaumi Uhud?" Pernahkah engkau melalui satu hari yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Faqala laha, beliau pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Naam. Laqad kana ma laqituhu yawm at-Taif min Thaqif ashadda mimma laqituhu yawm Uhud. Sungguh, ya, apa yang aku dapati, apa yang aku dapatkan di hari aku mendatangi Taif, mendakwahi Bani Thaqif, lebih berat daripada apa yang aku rasakan di hari perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hari-hari yang pedih di tahun kesedihan ketika istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kehilangan pamannya yang sekalipun kafir tetapi membela dan melindunginya dalam kondisi ketika itu beliau dalam kondisi bersedih dan tidak ada lagi yang membela dan melindunginya di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan harapannya ke Taif. Semoga di sana beliau mendapatkan dukungan dan diterima oleh Bani Thaqif. Sesampai di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh 3 orang tokoh Thaqif dari Bani Abdul Yalaid. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka Islam, mereka pun menolaknya dengan sangat keras. Bahkan mereka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menghasung orang-orang bodoh, para anak-anak untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga kakinya terluka dan mengalirkan darah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Taif. Ketika beliau telah jauh dari tempat, dari lemparan dan kejaran orang-orang Bani Thaqif, beliau pun bersandar ke salah satu kebun, bersandar ke salah satu tembok di kebun salah seorang penduduk Quraisy. Lalu beliau pun bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengadukan apa yang dihadapinya dan dirasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu datanglah dari dalam kebun seorang budak yang bernama Adas. Ia membawakan setangkai anggur, lalu mengulurkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebutir anggur untuk memakannya. Beliau membaca bismillah. Si budak itu terus memperhatikan wajah yang cahaya yang memancar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia mendengarkan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keislamannya, beliau pun terhibur. Keislaman Adas tersebut menghibur jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja diusir, dikejar-kejar dan dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dan ketika itu datang malaikat gunung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mereka akan timpakan gunung Al-Akhshabain ke Bani Thaqif. Di sini wahai saudara-saudariku tampaklah keagungan, kemuliaan dan sifat kasih sayang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Ketika itu beliau berkata, "Bal tumhilhum ya Rabb, la'allahu yakhruju min zuhurihim man yuwahhiduk. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Tidak, akan tetapi berilah mereka kesempatan wahai Rabb. Mudah-mudahan dari sulbi mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Diburu, dicemooh, dilempari batu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendoakan kebaikan untuk kaumnya agar mereka mendapat petunjuk. Teladan yang sangat agung. Qudwah bagi para dai agar tidak pernah putus asa terhadap kaumnya dan agar berdakwah dengan akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya berdakwah di tengah kaumnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Setelah penolakan Ahlu Taif, Rasulullah kembali ke Mekah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak berputus asa. Di musim haji, beliau pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menawarkan dirinya dan menawarkan Islam kepada suku-suku Arab yang datang berhaji agar mereka beriman dan membela dakwah. Orang-orang yang hadir di musim haji ketika itu melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi setiap suku, kemudian ada seseorang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya, bagaikan bayangannya. Siapa? Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Islam, laki-laki yang mengikutinya itu yang tak lain adalah pamannya Abu Lahab, berkata kepada orang-orang, "La tusaddiqu, jangan percayai dia. Nahnu qaumuh, kami adalah kaumnya, kami lebih mengenalnya. Hadha ar-rajul yasubbu alihatakum wa yuridukum an ta'budu ilahan wahida badal al-'Uzza wal Lata wa Manah." Laki-laki ini mencela Tuhan-Tuhan kalian. Dia ingin kalian mengibadati satu Tuhan saja, satu ilah saja sebagai ganti dari Uzza, Lata dan Manah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah selama musim haji, mendatangi kaum-kaum kabilah-kabilah Arab yang datang. Sehingga ketika sampai di akhir musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Mina, lalu bergerak menuju rumahnya dari Mina ke Mekah. Ketika beliau hampir mendekati tempat Aqabah Kubro yang bernama Al-Aqabah Al-Kubro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 6 orang penduduk Madinah yang sedang membereskan hewan tunggangan mereka. Sebagian lagi sedang mencukur rambut dan sebagian lagi sedang berbincang-bincang. Kalaulah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak peduli terhadap 6 orang tersebut. Apalagi setelah penolakan suku-suku Arab selama musim haji itu. Tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jiwa besar, semangat dan cita-cita mulia, tidak mengenal putus asa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi mereka untuk mendakwahinya. Ternyata mereka adalah dari masih kerabat ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada Islam. Beliau memberitakan kepada mereka bahwasanya ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah dengan tauhid dan memerangi kesyirikan, menyambung silaturahim, akhlak yang mulia. Ketika itu pemimpin kaum Khazraj adalah As'ad bin Zurarah atau Abu Umaymah. Ia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khidmat,
penuh perenungan. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, "Hada wallahi huwa an-nabi alladhi kana al-yahud yatawa'adunana an yasbiquna ila al-iman liyughlibuna bid'awati." Orang ini demi Allah, dialah nabi yang pernah dijanji-janjikan oleh orang Yahudi bahwa mereka akan mendahului kita untuk beriman kepadanya agar mereka mengalahkan kita dengan dakwahnya. Kemudian As'ad bin Zararah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumana min al-Aws wal Khazraj ala ashad halim min al-ada' fa in yajma'humullah ala yadayka takun bi idznillah a'azzun nas wa bidzalika al-mawqif." As'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kaum kami Aus dan Khazraj saling memusuhi. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan mereka dengan tanganmu, melalui tanganmu, insyaallah engkau menjadi orang yang paling mulia." Ketika itu memancarlah harapan. Harapan, bibit-bibit keimanan pengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki 6 orang tadi yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina tersebut menjadi bibit pertama kaum muslimin di kota Madinah. Ketika mereka pulang kepada kaum mereka, mereka menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir membawa agama Islam. Pulanglah 6 orang tersebut ke kota Madinah. Kemudian setahun setelah itu, mereka kembali menunaikan ibadah haji dan bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 12 orang. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan bersama mereka seorang pemuda Islam sebagai dai, Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan mereka agama, mengajarkan mereka syariat Islam. Kemudian setahun setelah itu, mereka kembali lagi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji. Jumlah mereka pun bertambah menjadi 73 orang. Subhanallah. Mereka semuanya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Islam, di atas jihad. Kemudian akhirnya kita semua tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, itulah bibit pertama, bibit Islam pertama di kota Madinah. Kisah singkat ini, penggalan sejarah singkat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang kesabaran, keuletan, pantang berputus asa dalam berdakwah. Betapapun kerasnya penentangan dari orang-orang yang kita dakwahi, hendaklah kita mendakwahi mereka dengan hikmah, hujjah-hujjah yang nyata, dan akhlak yang mulia, serta mendoakan agar mereka mendapat petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mina menuju rumahnya di Mekah, dia melihat 6 orang yang sedang duduk-duduk, ada yang sedang memperbaiki kendaraannya, ada yang sedang mencukur rambut, ada yang sedang berbincang-bincang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan kesempatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendakwahi mereka. Saudaraku, saudariku, apa yang menghalangi kita untuk mendakwahi saudara-saudari kita? Menasihati mereka, mengingatkan mereka akan kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran sementara mereka ada di hadapan kita. Alangkah lemahnya iman kita. Alangkah lemahnya iman kita sehingga kita tidak sanggup dan tidak berani untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kita. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan berharga untuk berdakwah kepada Allah. Sampaikan, ajak dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, hujjah-hujjah yang jelas dan nyata, sehingga akhirnya mudah-mudahan dakwah salaf semakin berkembang dan memasyarakat di tengah
umat Islam di negeri kita ini. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup sampai di situ malam hari ini, karena ini untuk pertemuan pertama kita dan masih dalam rangka uji coba. Mudah-mudahan kita nanti akan buatkan jadwal kajian rutin kita live, dan insyaallah ta'ala malam Sabtu pada Isya kajian live dari kitab Bulughul Maram. Kemudian insyaallah Sabtu jam 11 kita juga akan adakan bedah buku jam 11 sampai zuhur waktu Pekanbaru. Kita akan adakan bedah buku yang insyaallah akan kita umumkan bukunya. Setiap Sabtu kita adakan bedah buku. Begitu juga Ahad pagi insyaallah kita akan adakan daurah yang kita beri judul Karakteristik Ibadur Rahman. Dimulai insyaallah pukul 8 pagi. Disiarkan langsung dari Masjid Fatimah Pekanbaru. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan untuk saat ini bisa kita ajukan di YM dulu, di Yahoo ya. Dan mungkin saudara Ahmad bisa membantu untuk mengarahkannya. Silakan Ahmad. Allahu a'lam bissawab. Baiklah, insyaallah pada pertemuan mendatang kita atur agar kajian kita ini menjadi lebih baik. Dan insyaallah nanti mendatang pertanyaannya pada pertemuan mendatang bisa ditanyakan langsung dikirimkan langsung ke nomor HP saya, atau kita akan buatkan room untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari ikhwan dan akhwat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ikhwatal iman, saudara-saudari seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di majelis ilmu yang diberkati biiznillah taala ini untuk membicarakan sebuah pembahasan yang teramat penting dikaji oleh umat Islam karena besarnya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, musibah demi musibah, ujian silih berganti menerpa umat Islam. Perpecahan, kelemahan terjajah di negeri sendiri, diperangi. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan dan membuat kita menangis. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, betapapun besarnya musibah yang menimpa kita, yang mendera kaum muslimin, sesungguhnya itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah terputusnya wahyu dan terbukanya pintu fitnah dan keburukan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang teramat besar, sehingga segala macam musibah akan terasa kecil di hadapan musibah yang sangat besar. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mendapat musibah, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan mengingat musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma ahadin minan nas, siapapun dari manusia, au minal mu'minin, atau dari kaum mukminin, usiba bi musibatin, yang mendapat musibah, fal yata'azza bi musibatihi bi, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibah kematianku atau musibahku, anil musibati allati tusibuhu bi ghairi, dengan musibah yang menimpanya dengan selainku. Fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di asyaddu alaihi min musibati, sesungguhnya salah seorang dari umatku tidak akan pernah mendapatkan musibah yang lebih berat, yang lebih besar dari musibah yang menimpa mereka dengan kematian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar menziarahi Ummu Aiman. Lalu keduanya mendapatkan wanita yang mulia ini menangis terisak-isak, sehingga Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis meneteskan air mata. Dan mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis?
Tidakkah engkau ridho dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-Nya? Ia menjawab, saya ridho dengan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-Nya. Dan saya tidak menangis karena kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya menangis sedih karena apa yang akan menimpa umat ini setelah kematian beliau. Karena dengan kematian beliau terputuslah wahyu. Dahulu segala macam problema yang mereka hadapi, mereka langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan selesai, tuntas. Tapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu terputus, dan itu tanda-tanda keburukan mulai muncul. Dan ternyata memang terbukti. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikun bergembira. Orang-orang Yahudi, bahkan tidak sedikit dari kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah itu. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan kerinduan di hati setiap mukmin, mengingatkan mereka kepada sosok yang paling mulia dan yang paling patut mereka cintai. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di dalam Masjid Nabawi ada sebatang pohon korma. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah bersandar ke pohon tersebut. Lalu tatkala dibuatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan pohon korma tersebut dan khutbah di atas mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon korma tersebut, menaiki mimbar, maka terdengarlah pohon korma tersebut merintih menangis. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merintih menangis seperti bayi yang menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar, kemudian merangkul pohon tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, jikalau aku tidak memeluknya, niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Benda-benda selain manusia menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang patut serta layak sosok seperti beliau untuk dirindu, dicintai. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala apabila membaca riwayat ini, beliau menangis lalu berkata, sebatang kayu rindu dan menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lebih patut dan lebih layak menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian-kejadian besar biasanya didahului oleh isyarat-isyarat dan tanda-tanda. Begitu juga dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didahului dengan tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang mengingatkan kepada kaum muslimin ketika itu bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Tugasnya telah selesai. Tinggallah baginya berzikir, memuji Allah, beristighfar, memohon ampunan, bersiap-siap menemui Rabb-Nya. Isyarat-isyarat tersebut telah tampak di haji wada, haji perpisahan. Pada tanggal 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriyah Nabawiyah, Nabiul Huda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam
di dekat Arafah, di atas ontanya yang bernama Qaswa, dan di sekitarnya 40.000 sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan 100.000. Ada yang di atas kendaraan, ada yang berdiri, ada yang duduk, sejauh mata memandang. Dan di antara mereka ada Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang menyampaikan kata-kata Rasulullah SAW kepada yang lainnya. Karena saking ramainya yang hadir, ketika Rasulullah SAW bicara, ada sahabat yang menyampaikan kata-katanya. Rasulullah SAW di hadapan kaum muslimin ketika itu di Arafah mengumumkan tentang dekatnya ajal beliau. Kata beliau ketika itu, ayuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqif abada. Wahai manusia, dengarkan perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahunku ini dan di tempat ini. Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbahnya tadi, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian untuk dirusak, untuk ditumpahkan seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, seperti haramnya bulan-bulan haji. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, baladul haram, seperti haramnya negeri ini. Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu', kata Rasulullah. Rasulullah mengumumkan segala bentuk perkara jahiliyah itu dihapuskan. Kata Rasulullah, ketahuilah, segala sesuatu dari perkara-perkara dan urusan jahiliyah di bawah kakiku ini mawdu', semuanya dibatalkan, semuanya dihapuskan. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, dan darah-darah yang tertumpah atau yang ditumpahkan di zaman jahiliyah dihapuskan. Tidak ada lagi tuntut menuntut. Karena dahulu mereka satu terbunuh, yang lainnya menuntut, maka terjadilah dendam kesumat, saling bunuh berbunuhan. Rasulullah umumkan seluruh darah yang pernah ditumpahkan di masa jahiliyah semuanya telah dihapus. Tidak ada lagi tuntut menuntut dan tidak ada lagi dendam hari ini. Wa inna awwala damin ada'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith. Dan darah pertama yang aku hapuskan adalah darah ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Wa kana mustardi'an fi Bani Sa'din. Rabi'ah ini disusui di Bani Sa'ad. Faqatalathu Huzail, lalu dia dibunuh oleh suku Huzail, sehingga suku-sukunya, keluarganya menuntut balas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuskan dendam kesumat di antara mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, waribal jahiliyati mawdu', dan riba jahiliyah itu semuanya musnah, dihapuskan. Wa awwalu riban adha'u min ribana, dan riba pertama dari riba-riba kita yang saya musnahkan, riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Riba Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Itu yang pertama dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman jahiliyah Al-Abbas menghutangkan orang, kemudian membungakan hutang tersebut bersama Khalid bin Walid. Fa innahu mawdu'un kulluhu, sesungguhnya seluruhnya telah dihapuskan. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah tentang wanita, dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian mengambil wanita dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, artinya dengan pernikahan yang sah, dengan perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna, dan kalian memiliki hak atas mereka, an la yuti'na
furasyakum ahadan takrahunahu. Kalian memiliki hak atas mereka agar mereka tidak melakukan skandal, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan seseorang yang kalian tidak menyukainya, yang tidak kalian ridhai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhum darban ghaira mubarrah. Jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Walahunna 'alaikum rizqahunna wa kiswatahunna bil ma'ruf. Dan mereka istri-istri kalian, wanita-wanita kalian memiliki hak agar kalian memberi mereka rezeki, nafkah, memberikan mereka pakaian dengan cara yang wajar, bil ma'ruf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih." Kitab Allah. Dan sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian nanti akan ditanya tentangku di hari kiamat. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan? Kaum muslimin yang hadir ketika itu antara 40.000 sampai 100.000 orang, semuanya menjawab, nashhad, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad balagta wa addaita wa nasahta, bahwasanya engkau ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat. Faqal bi asba'ihi sababa yarfa'uha ila as-sama'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya, kemudian mengarahkannya kepada manusia yang hadir ketika itu seraya berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah ya Allah. Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbah tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat 3. Turun ketika itu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menyelesaikan amanah ini, menyampaikan risalah. Beliau telah sungguh-sungguh berjihad, telah menasihati ummah, tugasnya telah selesai dengan kesempurnaan agama ini. Al-yawma, hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku, serta aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Tatkala Umar ibn Khattab radhiyallahu an mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Mayubki? Apa yang membuat engkau menangis ya Umar?" Subhanallah. Umar yang terkenal keras dan tegas, hatinya luluh karena dia memahami maksud ayat tersebut. Apa kata beliau ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Innahu laisa ba'dal kamali illa nuqsan." Sesungguhnya tiadalah setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Maksudnya setelah sempurna maka akan kembali kepada kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang dimaksud dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia merasakan bahwa itu adalah tanda-tanda isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka sehingga beliau menangis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan khutbah yang singkat ini, khutbah yang sangat dalam dan sangat bermakna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kaidah-kaidah Islam. Beliau telah meruntuhkan kaidah-kaidah syirik dan jahiliyah. Beliau menegaskan di dalam khutbah tersebut tentang keharaman-keharaman riba dan haramnya merusak harta sesama kaum muslimin, menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan agar kaum muslimin berlaku baik terhadap wanita, berlaku baik terhadap istri-istri mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh
dengan kitabullah dan sunnahnya setelah wafatnya beliau, bahwa mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini di padang Arafah. Kemudian di sela-sela, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarat di hari-hari tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada para sahabat ketika itu, "Khuzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza." Ambil cara manasik kalian, ambil tata cara pelaksanaan haji kalian dariku. Kemungkinan aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah ini. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meneladani beliau, tidak hanya dalam masalah haji. Itu hanya kebetulan momennya pas haji Rasulullah memerintahkan kita untuk meneladani. Tetapi segala urusan ibadah dan segala bentuk tuntunan-tuntunan dalam agama ini wajib kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melangkahi beliau dan tidak mendahuluinya. Kita tidak beribadah kecuali karena Allah dan sesuai dengan syariat serta yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di Yauman Nahar, ketika hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, tatkala waktu duha semakin meninggi, di atas bagal hewan tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi khutbahnya di hadapan manusia, menyampaikan wasiat-wasiat yang menunjukkan tanda-tanda perpisahan beliau dengan kaum muslimin. Dan beliau menambahkan di dalam khutbahnya tersebut sebagian wasiat yang belum disampaikannya di khutbah-khutbah sebelumnya. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Ayyu syahrin hadza?" Wahai kaum muslimin, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lihatlah wahai kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam generasi awal, mereka bukan tidak tahu bulan apa ketika itu. Jelas bulan Zulhijjah, jelas bulan haji. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, bulan apa ini? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adab dan etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mengetahuinya. Ini yang patut diteladani pada kaum muslimin. Sahabat yang mengetahui, mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kalau tidak mengetahui suatu perkara dalam agama, lalu berani-berani mendahului Allah dan Rasulnya? Mana teladan kita? Siapa yang kita contoh dan kita tiru? Inilah dia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin generasi awal. Ketika mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, fasakat, beliau diam. Sampai-sampai sahabat mengira Nabi akan menamakan atau menyebut nama lain selain bulan Zulhijjah. Lalu beliau kembali melanjutkan, "Alaysa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Sahabat menjawab, "Bala." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ayu baladin hadza?" Negeri apa ini? Mereka kembali menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diam, sehingga kaum muslimin mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan nama lain. Lantas beliau melanjutkan, "Alaysatil baldah? Bukankah ini tanah haram? Bukankah ini negeri haram?" Sahabat menjawab, "Bala." "Fa ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul kembali diam lalu melanjutkan, "Alaysa yaumun nahar? Bukankah ini hari penyembelihan?" Mereka menjawab, "Bala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza."
Rasulullah mengumumkan hak-hak asasi kaum muslimin sesama mereka. Kata beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, harga diri kalian haram untuk dirusak, untuk ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, dan haramnya negeri ini, dan haramnya bulan ini. Menunjukkan betapa berharganya darah kaum muslimin di sisi Allah. Menunjukkan betapa dijaganya harta benda kaum muslimin dan kehormatan mereka. Haram merusak harga diri mereka, haram merusak harta mereka, haram menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kata beliau, "Wasatalqauna rabbakum." Kaum muslimin, kalian akan menemui Tuhan kalian. Fayas'alukum an amalikum. Dan ia akan menanyakan tentang amalan-amalan kalian. Ala, ingatlah. Fala tarji'u ba'di dhalala. Yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Janganlah kalian setelahku nanti kembali sesat. Yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Setiap kalian saling menebas leher saudaranya. Artinya saling bermusuhan, saling berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah kesesatan. Perpecahan adalah perbuatan jahiliyah. Dendam kesumat, saling bermusuhan, saling berbunuh-bunuhan adalah perbuatan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingatkan di hari itu. Kaum muslimin, agama ini telah sempurna. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab dan etika semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat lain yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, seorang pemuda Islam yang akan dikirim berdakwah ke negeri Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, suatu saat engkau akan melewati masjid dan kuburanku." Mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Mu'adz bin Jabal menangis dan dia merasakan tidak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan memang benar, Mu'adz setelah kepulangan dari Yaman tidak lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan bertemu dengan masjid dan kuburannya. Beliau menangis terisak-isak. Orang yang dicintainya, orang yang sangat dikasihinya, orang yang sangat dimuliakan dan dihargainya, menyampaikan kata-kata perpisahan kepadanya. Subhanallah. Patut bagi kaum muslimin untuk menangisi musibah ini. Diriwayatkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Tatkala beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hiruk pikuk masjid dipenuhi oleh tangisan. Kaum muslimin menangis. Teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Bilal tidak lagi mengumandangkan azan karena dia tidak tahan teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepulangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan haji, perpisahan dengan kaum muslimin, Hajjatul Wada, di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi pekuburan Uhud, tempat para kaum muslimin yang gugur di medan perang Uhud dimakamkan. Beliau mengunjungi mereka seperti seseorang yang akan berpisah. Beliau mendoakan mereka. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Kemudian pada tanggal 29 bulan Safar, di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada maulahnya, bekas budak yang telah dimerdekakannya, yang bernama Abu Muwaihibah. Rasul bersabda, "Ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi, fantalik ma'i." Beliau membangunkan Abu Muwaihibah. "Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk beristighfar. Aku diperintahkan agar beristighfar untuk ahlul baqi. Mari pergi bersamaku." Lalu pergilah Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Baqi, keduanya berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Liyuhanni lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nas fihi. Aqbalatil fitan ka qita'il lail muslim. Yasbahu akhiruha awwalaha. Al-akhiratu syarrum minal ula." Kata Rasulullah, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Bergembiralah kalian terhadap apa yang kalian dapatkan dari apa-apa yang ditemui oleh manusia. Sungguh, fitnah-fitnah telah datang, bagaikan penggalan malam yang gelap gulita, silih berganti. Al-akhiratu syarrum minal ula." Fitnah yang belakangan, yang menyusul, lebih buruk dari fitnah yang datang lebih dahulu. Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah akan datang susul menyusul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang akan datangnya fitnah yang dibentangkan seperti tikar, fitnah yang gelap gulita, sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran." Ketika fitnah-fitnah tersebut datang, di antara orang-orang ada yang pagi harinya mukmin, petang harinya menjadi kafir. Yang petang harinya mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Na'udzubillah minal fitan. Wabillahi na'ud. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada maulahnya, "Ya Aba Muwaihibah, hai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khuld fiha." Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dunia. Summal jannah, kemudian masuk surga. Fakhuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Lalu Allah memberikan pilihan kepadaku antara perbendaharaan dunia dan surga, serta antara bertemu dengan Rabbku, Tuhanku, dan surga. Spontan, belum lagi Rasulullah menuntaskan kata-katanya, Aba Muwaihibah segera berkata, memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendorong Rasulullah memilih dunia kemudian surga. Bi abi anta wa ummi, bapak ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Khudh mafatihah khazainid dunya tsumal jannah wal khuld fiha tsumal jannah. Wahai Rasulullah, ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekal di atasnya, kemudian engkau masuk surga. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, walakin, tidak demikian. Akan tetapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia sebatas menyampaikan risalah Allah, sebatas menunaikan amanah, dan beliau telah menunaikannya. Beliau telah menyampaikannya, meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang,
lailuha kanahariha, sebagaimana dalam hadis, la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang. Agama ini telah jelas, telah tuntas. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan orang-orang yang binasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La wallahi ya Aba Muwaihibah. Tidak. Demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi wal jannah. Aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan sorga. Ini juga tanda-tanda dan isyarat semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beristighfar untuk Ahlul Baqi. Setelah itu beliau pulang menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan beliau merasakan sakit di kepalanya dan panas di tubuhnya, sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakannya dari ikat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di dekat pintu di atas bantal, seraya berkata, "Wa ra'sah, duhai kepalaku. Wa ra'sah, duhai kepalaku." Aisyah juga mengeluhkan kepalanya yang sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Rasulullah melihat Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan kepalanya yang sakit, beliau bersabda, "Ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah." Aku juga wahai Aisyah, demi Allah kepalaku sakit sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah sakit yang dirasakannya, Rasulullah berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma darraki law mutti qabli, fakuntu alayki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuk." Apa yang menyusahkanmu hai Aisyah? Jika engkau mati sebelumku, aku yang akan mengurusmu. Aku akan memandikanmu, aku akan mengkafankanmu, dan aku yang menyolatkan serta menguburkanmu. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha tidak paham maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin bergurau dengannya. Rasulullah ingin menghiburnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, Allahu alam, entah karena beliau tidak paham atau kecemburuan yang ada pada wanita, beliau, Aisyah radhiyallahu anha, balik membalas dengan mengatakan, "Wallahi laka anni bika law fa'alta dzalik laqad raja'ta ila baiti fa'arastu fihi bi ba'di nisa'ik." Demi Allah, laka anni bika law fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu hai Rasulullah, seolah-olah aku melihatmu kembali ke rumahku, lalu engkau tidur di situ bersama istri-istrimu yang lain. Entah karena kecemburuannya atau karena beliau tidak memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Tetapi Rasulullah dengan kelapangan dada, dengan kebijaksanaannya, beliau hanya tersenyum, tidak membalas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakitnya kian bertambah, demamnya kian meninggi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sakit itu tetap berusaha salat bersama kaum muslimin selama 11 hari. Dan hari-hari sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, ada yang mengatakan 13 hari dan ada juga yang mengatakan 14 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin, satu-satunya contoh dalam memberikan pengajaran dan memberikan wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi umatnya, sehingga ketika sakit pun beliau senantiasa berwasiat kepada umatnya. Menjelang wafatnya, beliau tidak melupakan orang-orang yang dicintainya, yaitu umatnya. Selama beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berpindah dari rumah istrinya yang satu ke istrinya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertanya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Besok di mana tempat saya? Besok di mana tempat saya? Maksud beliau bertanya itu, beliau menginginkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setiap beliau
pindah ke rumah istri yang satu dibawa. Beliau bertanya, "Aina ana ghadan?" Besok saya di rumah siapa? Besok tempat saya di rumah siapa? Dan istri-istri beliau memahami maksud beliau. Istri-istri beliau yang lain memahami dan mengerti betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Karena perasaan cinta sesuatu yang tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin beliau pasti berlaku adil dalam hal materi, dalam hal nafkah, dalam perkara-perkara yang wajib seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi dalam masalah hati, dalam masalah cinta tidak ada seorang pun yang bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintainya. Dan istri-istri yang lain memahami hal tersebut. Oleh karena itu, mereka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka meridai agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah Aisyah. Maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah, digandeng oleh Fadl ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dua orang yang menggandengnya, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara keduanya.